Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Hitate Pradila dari SMA Negeri 21 Jakarta selaku tim pemerintah. Di sini saya sebagai tim pemerintah dalam mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Seperti yang kita ketahui bahwa negara berkembang adalah suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah, di mana jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cenderung besar, namun pendapatan per kapita negara Indonesia rendah dan juga sumber alam belum banyak terolah. Untuk negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan. Selain itu, ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan. Maka negara berkembang adalah negara dengan kesejahteraan material yang rendah dan juga di sini sumber daya alam yang lebih banyak terolah, terutama dalam sumber daya alam kelautan, dan juga ekonomi biru di mana di sini hanya mengutamakan kelautan sebagai sumber penghasilan atau perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Di sini saya akan menetapkan limitasi di mana pembatasan limitasi ini hanya pada negara Indonesia, maka diharapkan tidak melewati dari limitasi yang sudah ditentukan. Seperti yang kita ketahui, terdapat pada berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3, di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan dalam alam khususnya laut masih dikuasai oleh banyak dengan pihak asing dan tidak sedikit sifatnya yang ilegal dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Sayangnya, peran pemerintah pada saat ini seharusnya dibutuhkan, di mana banyak sekali pihak asing menguasai dengan ilegal dan menguasai hal-hal tersebut. Peran pemerintah di sini sayangnya tidak menjaga potensi maritim yang kurang maksimal, di mana penjagaan potensi maritim seharusnya dapat diperhatikan lebih baik, di mana seperti dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM dan juga APBN negara yang belum bisa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi negara dan juga masyarakat. Sementara APBN negara di sini juga memiliki banyak sekali kegunaan dan juga memiliki infrastruktur yang sangat penting dalam komponen negara Indonesia. Selain itu juga kami mengasumsikan bahwa ekonomi biru memiliki banyak sekali kekurangan, seperti banyak kelemahan yang perlu sangat dipertimbangkan, yaitu produk yang dihasilkan cenderung mahal atau eco-label, sehingga produk tersebut tidak dapat dijangkau oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Apakah ini yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat di mana pasal 33 dan ayat 13 tersebut? Apakah itu yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat? Tentu tidak, di mana pendapatan tersebut terendah hanya 3,8% yang tidak dapat untuk memajukan dengan kemakmuran rakyat tersebut. Di mana juga selain itu perdagangan karbon yang tidak adil untuk dunia ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut atau perdagangan karbon itu bertujuan untuk menangani untuk permasalahan global, di mana pemanasan global di negara Indonesia pun perlu diperhatikan. Karena jika kita tidak memperhatikan dari hal-hal kecil tersebut, hal itu dapat berdampak besar bagi negara Indonesia dan terutama untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia. Selain itu, dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini tentu bertentangan dengan ekonomi biru, dengan hanya untuk keadilan yang terdapat untuk masyarakat dengan berpenghasilan tinggi. Bagaimana nasib negara Indonesia dengan rakyat yang berpenghasilan rendah? Apakah tidak mendapatkan keadilan dan kemakmuran bagi hal tersebut? Tentu hal ini harus sangat diperhatikan, karena dengan ekonomi biru itu tidak dapat menyejahterakan rakyat kecil. Rakyat adalah komponen terpenting dalam negara Indonesia. Jika rakyat tidak sejahtera, maka rakyat Indonesia tidak dapat sejahtera dan negara Indonesia tidak maju. Maka rakyat tersebut harus kita perhatikan, karena hal tersebut juga sangat tidak sesuai dengan sila kelima, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan juga melainkan itu, ekonomi biru kita dapat menjadikan sumber daya mata pencaharian dengan kegiatan lain. Seperti kita ketahui, negara Indonesia adalah negara agraris, di mana di sini banyak menghasilkan pendapatan yang cenderung meningkat, di mana meningkat pada bertani. Selain itu juga dalam negara Indonesia, rakyat-rakyat kecil memiliki banyak kemampuan dengan potensi SDM yang meningkat. SDM yang meningkat di mana karena itu sudah menjadi rutinitas bagi rakyat kecil tersebut untuk bertani setiap harinya. Kegiatan tersebut tentunya dapat menjadi potensi dan peluang bagi negara Indonesia untuk memperjuangkan, di mana kita bisa mengoptimalkan tidak hanya hanya bersumber pada ekonomi biru di mana hanya dalam lautan, tetapi kita juga bisa dari daratan. Yang di sini juga membanyak sekali manfaatnya, seperti kita ketahui negara Indonesia adalah negara tropis. Ini dapat menjadikan pertimbangan di mana iklim yang mendukung negara Indonesia di sini bisa untuk meningkatkan negara agraris pun menjadi potensi yang baru untuk meningkatkan ekonomi tersebut selain dari sumber daya kelautan. Karena di sini kita juga tahu kelautan juga memiliki banyak sekali kendala. Tidak hanya itu juga seperti banyak nelayan yang jika sedang pasang surut mereka tidak dapat mendapatkan banyak ikan, dan juga banyak sekali potensi-potensi lainnya jika terdapat tsunami dan lain-lain, dan itu dapat mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan di sini ekonomi biru saya tidak menyetujui karena banyak sekali pertimbangan yang dapat merugikan bagi rakyat kecil, di mana kita harus mengutamakan kemakmuran rakyat Indonesia secara merata.
Maka dari itu saya tidak menyetujui untuk negara Indonesia menggunakan ekonomi biru sebagai potensi dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia karena pertimbangan beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Para nelayan tahu bahwa laut itu berbahaya dan badai mengerikan, tetapi mereka tidak pernah menemukan bahaya untuk alasan bertahan di darat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.